Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa di channel Ilmu Official. Kita tonton sedikit penagihan yang katanya ini diduga dari kredit pintar ya. Utang pinjol. Pinjol apa ya? Ada berapa pinjolnya? Halo, Mas. Ya, Pak. Ini Mbak Rozinya itu merasa nggak pesan, kenapa jenengan mesenkan makanan? Ini siapa ya? Ini saya kakaknya ini. Kakaknya. Iya, Kakaknya siapa? kakaknya Mbak Rozi. Oh, Mbak Rozi. Mbak Rozinya kemana, Mas? Mbak Rozinya ada, ini saya kakaknya, ini saya namanya Netfit. Halo? Halo, ya? Mas, jenengan nggak usah macem-macem lah, Mas. Sini ketemu saya lah, Mas. Halo? Halo, budek apa? Sunyong. Halo? Mas, jenengan jangan macem-macem lah sama saya, Mas. Halo? Halo? Mas? Iya, Mbak Rozinya kemana? Mbak Rozi ada, ini sama saya. Mana? Enggak, jenengan urusan sama saya aja sekalian. Iya, nih Masnya siapa? Ini saya kakaknya. Kakaknya Mbak Rozi. Iya. Iya, Gimana? Mbak Rozinya? Coba ditanya. Enggak. Jenengan urusan sama saya aja. Jenengan itu udah berkali-kali. Tidak, nomor Mas berapa? Oh, nomor saya nggak ada. Nomor saya itu khusus. Jenengan nggak bisa sembarangan minta. Oh ya, via sini juga nggak apa-apa kok. Ya udah, catat nomor saya. Ya udah. Jenengan ketemu saya aja langsung. Jenengan langsung ketemu saya. Catat nomor saya. Jenengan orang mana? Catat nomor saya. Jenengan orang mana? Kamu nih yang mau handle. Jenengan orang mana? Kita ketemu langsung. Utang kita utang nggak utang kok. Utang pinjol suruh bayar. Kita merasa nggak utang. Jenengan nggak usah tipu-tipu. Nggak usah tipu-tipu, Mas. Ini baru satu ya. Ini baru satu yang aku kirim. Ya. Ya. Masih ada 500 lagi baru. Bodoh amat, Mas. Orangnya kita nggak bakal bayar. Jenengan mau ngirim apapun, kita nggak merasa kayak gitu kok. Udah, Mas, kita ketemu aja langsung sini. Jenengan Baik, jadi rekaman tadi itu adalah salah satu rekaman yang dikirimkan ke saya oleh salah satu korban dari pinjol legal ya. Kenapa saya bilang pinjol legal? Karena Mbak ini nggak pernah pinjam ilegal. Jadi pinjaman yang dia gunakan itu sudah sesuai dengan edaran dari Otoritas Jasa Keuangan dari 98 pinjol legal. Tetapi faktanya dia masih mendapatkan penagihan-penagihan yang intimidatif. Bahkan ini dia cerita dia sudah dikirim orderan fiktif GoFood ya. Itu dikirim ke rumah ibunya, kemudian dikirim ke tempat kerjanya. Nah, yang dia takutkan adalah, bukan takutkan sih sebetulnya, yang dia kasihan ya kepada si Gojek ini kan menjadi korban orderan fiktif yang mau tidak mau akhirnya dia harus bayar, dan mereka para penagih ini masih mau mengancam lagi untuk melakukan orderan fiktif seperti ini. Nah, ini sudah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan, bukti-buktinya sudah dilampirkan, dan sampai saya berikan konten hari ini belum ada tindakan sama sekali. Dan dicurigai ini adalah kredit pintar. Kenapa dia mencurigai kredit pintar? Karena jauh sebelum telepon ke kantor dengan model orderan fiktif ini terjadi, sebelumnya kredit pintar sudah nelpon sampai 3 kali. Jelas kredit pintar sudah melakukan kesalahan, padahal jelas diatur Otoritas Jasa Keuangan ya, bahwa hanya 1 kali dalam sehari, tapi ini sampai berkali-kali, sampai 3 kali. Dan bahkan ini ada penagihan yang tidak mau ngasih tahu dia dari mana dengan cara orderan fiktif seperti itu. Setelah kalian lihat sendiri kan tadi, kalau mau kita bayar ketemu aja, tapi jelaskan kamu penagih identitasnya apa. Tidak ada seperti ini. Jadi inilah yang terjadi, di mana banyak korban pinjol tidak hanya ilegal. Pemerintah sehingga unggahan itu ilegal, enggak, ini dia nggak pernah punya pinjaman ilegal, tapi faktanya dalam kondisi ekonomi yang sudah kepepet, dia sudah terjerat sama sekali, dia nggak bisa berapa-apa.
tapi mendapatkan penagihan yang semacam ini. Sahabat ilmu yang saya hormati, selamat menikmati channel saya yang sekarang ini ya. Dan ini penting untuk kita ketahui bersama bahwa menghadapi proses penagihan pinjol seperti ini itu memang tidak bisa sendirian. Termasuk Gojek pun juga harus segera melaporkan bahwa Gojek ataupun Grab atau apapun lah yang bekerja sebagai kurir pengantaran baik makanan maupun pesan apapun lah, jangan sampai kemudian kalian juga jadi korban rugi gara-gara kalian mengirimkan orderan dari satu yang nggak dikenal, dan itu ternyata adalah cara orang-orang penagih itu membuat stressing. Jadi yang terjadi itu adalah proses stressing ya. Karena begini, kenapa dibilang stressing gini? Mbak yang jadi korban pinjol itu nomornya masih aktif, tidak ada yang diganti ya. Kondarnya juga lengkap ada. Tetapi mengapa kebiasaan dari kredit pintar ini yang bersembunyi dalam penagihannya, dia kenapa tidak menelpon orangnya langsung? Udah diangkat dan dijawab, belum bisa bayar sama sekali, tapi dia masih nelpon ke tempat kantornya. Padahal di kantor dia harus bekerja dengan tenang, dia harus menjalani proses kewajibannya sebagaimana dia ditugaskan oleh kantornya. Tetapi karena hal semacam ini, penagihan-penagihan nakal seperti ini, yang itu terjadi dari pinjol legal, yang kemudian belum ada tindak lanjut sama sekali oleh otoritas jasa keuangan, justru hal ini yang mengganggu mereka. Dan bagaimana bisa bayar kalau pekerjaannya aja diganggu? Jadi sahabat ilmu, siapapun yang nonton video ini, saya berharap juga dari pemerintah tidak hanya sekedar buat aturan, tidak hanya sekedar bagaimana kemudian membuat rilis di berita media ya, di media berita nasional mainstream misalnya, tetapi harus ada evaluasi yang pasti dalam proses tindakan ataupun penerapannya. Karena percuma gaung-gaung bersama rakyat peduli terhadap pinjol, tetapi faktanya ini hanya sekedar buayan omongan belaka, belum ada tindakan yang jelas, yang pasti, yang bisa melindungi semua masalah yang terjadi di pinjaman online. Jadi saya mengusulkan yang pertama, Gojek harusnya punya verifikasi awal dalam menerima pesanan. Artinya kalau itu pesan dari orang lain ya, harus adalah fitur untuk mendeteksi ini fitur pesanan orderan fiktif atau orderan yang jelas, sehingga harus ada konfirmasi yang pasti. Jangan sampai terjadi seperti ini. Jadi harapannya itu. Kemudian yang kedua, Kemenaker juga seharusnya Kementerian Tenaga Kerja ya membuat semacam rule ataupun juga pengawasan yang jelas kepada semua perusahaan yang di bawah naungan ya Kemenaker, tentunya baik swasta maupun yang menjadi tugas Kemenaker lah, bahwa jangan sampai ini dijadikan alasan oleh pimpinan untuk memecat karena mengganggu adanya pinjol. Artinya jangan sampai kemudian orang ditakut-takuti dengan diganggunya pekerjaan, akhirnya mereka harus kemudian melakukan tindakan bundir, melakukan tindakan menutup diri, tindakan semacam ya gali lubang tutup lubang, memaksa, mencuri dan segala macam. Nah, ini yang kita takutkan. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi saya berharap dengan terjadinya masalah-masalah seperti ini, di mana mereka korban-korban pinjol ini yang tidak tahu akhirnya harus putus kerja dan dipecat gara-gara telepon tiap hari. Nah ini harus dipikirkan, jangan sampai pemecatan tuh alasan ini. Karena menurut saya kalau ada karyawan kemudian macet ataupun gagal bayar di salah satu perusahaan pinjol, kemudian
kemudian dalam pekerjaannya dia disiplin, dia tidak pernah membuat kesalahan, dia tetap bekerja produktif. Saya kira jangan sampai dengan alasan mengganggu ketenangan pekerjaan harus kemudian memecat. Ada sebuah cerita fakta di mana suatu saat saya bertemu dengan teman saya yang hari ini dia menjadi pimpinan dari salah satu perusahaan outsourcing ya. Kemudian saya tanya bagaimana kasus atau perkembangan informasi mengenai apa yang terjadi di tempat teman saya itu. Jadi sehari kantornya itu bisa ditelepon ratusan kali telepon dan itu ada soal pinjol. Akhirnya kan teman saya ini ngerti dan peduli melihat pekerjaannya produktif, ya udah teleponnya dia diputus supaya tidak ada telepon yang mengganggu. Nah, sementara korban yang tadi itu adalah bekerja di sebuah rumah sakit di mana telepon yang relate ataupun terhubung dengan dia itu telepon-telepon IGD juga. Artinya tidak mungkin telepon itu dimatiin seperti yang dilakukan oleh teman saya. Tidak mungkin kemudian tidak diangkat karena yang ditakutkan adalah itu bukan telepon dari pinjol tetapi telepon dari pasien dan segala macam. Nah, usulan saya rumah sakit supaya tenang ya, kalau bisa sama dengan Android atau HP yang lain. Jadi sudah bisa mendeteksi siapa yang menelpon sebelum diangkat. Karena ini meresahkan dan mereka senang dengan seperti ini. Jadi seorang penagih itu senang kalau membuat orang itu panik, stres, dia harus banting tulang mencari uang, pinjaman segala macam. Bahkan ada kasus juga salah satu korban juga cerita bahwa pernah dia itu lancar pada sebuah aplikasi, kemudian ditawarin lagi sampai banyak sekali. Ya, tapi sekarang kan sudah ada update ya, tidak bisa lebih dari 3 aplikasi. Tetapi apa yang terjadi di situ? Berarti kan orang-orang yang gagal bayar ini karena dia nggak tahu apa-apa menjadi korban di pinjol yang masa lalu. Sehingga dia kemudian tidak bisa bayar apa-apa karena limit yang dia pinjam melebihi dari pendapatan yang dia punya. Pengeluarannya tinggi, misalnya biaya sekolah, biaya pendidik, biaya rumah sakit, biaya kemudian membuat orang itu gagal bayar. Jadi gagal bayar pada situasi seperti ini itu seharusnya dipikirkan oleh pemerintah, benar-benar diberikan bantuan, benar-benar dilindungi. Kenapa? Karena tugas negara salah satunya adalah menjamin keamanan dan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Artinya kalau rakyat tidak merasa aman, hanya persoalan hutang intimidatif seperti ini pinjol, kemudian masyarakat harus rela menanggung lapar, sementara tujuannya itu menjaga mereka untuk tetap sehat, makmur, ya kan, tetap kenyang. Berarti kan negara gagal. Nah, harapan saya pemerintah hari ini yang diberikan tanggung jawab oleh presiden dan juga presiden secara khusus yang telah dipilih oleh rakyat untuk memperhatikan korban pinjol yang ada. Bapak lihat sendiri, pemerintah lihat bagaimana data pinjol yang beredar baik di Jawa Barat, di Lombok maupun di tempat-tempat yang lain. Angkanya cukup fantastis. Jadi oke lah misalnya melihat pinjol sebagai industri baru bagi orang-orang yang senang riba ya, bahasa kita, yang senang menyalurkan uang melalui suatu lembaga independen yang diawasi pemerintah, kemudian dia mendapatkan fee segala macam, akhirnya harus mengorbankan substansialnya, mengorbankan nilai-nilai keluhurannya, mengorbankan nilai kemanusiaannya. Ini yang kita tidak inginkan. Jadi buat juga selain pemerintah kepada teman-teman, kalau ada orang yang membuat penagihan dan membuat malu tetangga, samperi bahwa Anda tidak malu karena pinjol itu bukan aib. Pinjol itu sudah semacam virus corona yang menyebar kemana-mana. Jadi sahabat ilmu, terima kasih juga yang sudah menonton. Harapan saya adalah bahwa tidak hanya pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta pun juga harus siap menanggung resiko ketika ada karyawannya gagal bayar. Kemudian juga masyarakat tentunya kalau ada uang bayar, kalau nggak ada, kan seperti itu. Jadi menurut saya penting sekiranya bagaimana kemudian kolaborasi integritas ini
ada integrasi bersama ini, ada proses kerjasama seperti ini, mendampingi korban-korban pinjol yang ada di sekitar kita. Jadi jangan sampai hal ini terjadi. Kemudian terakhir, kalau misalnya terjadi orderan fiktif lagi, menurut saya ada salah satu usulan dari salah satu anggota grup bahwa kami sudah sampaikan ke orang rumah pertama, biar tidak panik, bahwa apapun yang datang, siapapun, apapun tujuannya, siapapun yang datang, kalau dia COD minta uang, pastikan bahwa sampaikan ke keluarganya bahwa saya tidak pernah melakukan pinjaman pesanan COD, supaya mereka tidak kaget dan mereka akan menyampaikan kalau ada Gojek di sini si yang dimaksud tidak pernah melakukan pinjaman, atau tidak pernah melakukan yang namanya orderan. Berarti itu orderan fiktif. Ya kalau kamu kasihan ya kasih uang bensin, si Gojeknya kasihan, seperti itu. Termasuk juga ke tempat kantornya, sampaikan apa adanya. Jadi Anda yang hari ini menjadi korban pinjol, terbukalah ke siapapun. Jangan sampai tutup diri, jangan sampai malu gitu. Niatkan aja supaya bisa dapat uang dan bisa lunas suatu saat nanti di sebagian dan pengurangannya, kalau memang dianggap sudah rugi sama sekali ya. Jadi ini bukan moral hazard, ini adalah solusi buat korban ya, bukan ngajak orang untuk gagal bayar. Semoga ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jangan lupa doakan kerjamu kerja kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.